Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, perkenalkan kakak Martina Febrianti. Kakak berasal dari jurusan Pendidikan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, oke, pada kegiatan hari ini kita akan membuka bimbingan karir yang bertujuan untuk mengidentifikasi minat dan bakat kalian serta menyusun dan merencanakan karir yang sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Oke, sebelum kita mulai, gimana kabarnya semuanya? Baik. Tadi pelajaran apa sebelumnya? Iya. Di sini juga sama. Akuntansi. Nah, oke, jadi sekarang kita akan melakukan sekitar 45 menit pelayanan. Jadi kakak mohon untuk kerjasamanya semuanya. Kita lakukan kegiatan ini dengan baik. Dan apakah kalian siap untuk memulai kegiatan? Siap. Oke, baik. Sebelumnya aku mau kakak akan menjelaskan materi mengenai perencanaan karir. Jadi setiap orang silakan ambil PowerPoint ini. Oke, sudah dapat semuanya? Sudah Kak. Nah, materi saya sudah bagikan PowerPoint-nya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan, saya akan menjelaskan dulu mengenai pengenalan dan perencanaan karir. Nah, tentunya dalam perencanaan karir perlu kita ketahui terlebih dahulu minat dan bakat. Ada di sini yang sudah tahu apa itu minat dan bakat? Tahu. Coba kita. Minat itu seperti ketertarikan kita terhadap sesuatu yang cenderung mau ikut terus. Terus bakat itu kayak kemampuan diri kita. Oke, kalau kamu sendiri sudah tahu belum apa minat dan bakat? Minat itu bisa jadi hidup bahkan bisa public speakingnya bagus. Nah, jadi mungkin di sini beberapa kesempatan yang bingung mengenai minat dan bakat. Minat dan bakat itu adalah dua unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Minat dan bakat itu, pemahaman tentang minat dan bakat sangat berguna untuk pencapaian potensi dan juga pengembangan diri yang optimal. Jadi seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi, minat itu, bakat itu adalah kemampuan yang kita miliki atau bawaan dari lahir. Bakat yang sudah kita miliki dari lahir berupa keturunan yang perlu untuk dikembangkan baik dari keluar maupun melalui pelatihan atau pengembangan. Nah, sedangkan minat sendiri adalah ketertarikan kita yang kuat terhadap sesuatu. Misalnya, kita menyukai musik, minat kita di musik, maka kita akan belajar musik. Dan kemudian, jika kita memang dasarnya berbakat pada bermain musik, maka kita akan lebih mudah untuk bisa menguasai minat tersebut. Singkatnya seperti itu. Jadi bakat itu adalah keterampilan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan. Kemudian selanjutnya adalah perencanaan karir. Tentunya minat dan bakat sangat penting dalam perencanaan karir. Kita harus bisa memilih suatu karir yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Coba bayangkan kalau kita bekerja di suatu bidang pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat kita.
kita bekerja tapi tidak suka dengan pekerjaan itu, pasti tidak enak kan? Iya. Maka dari itu perlu untuk mencari bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat. Maka perlu untuk mengetahui minat dan bakat apa yang kita miliki mulai dari sekarang, mulai dari kalian SMK. Perencanaan karir itu adalah suatu cara untuk membantu kita dalam memilih suatu bidang karir yang sesuai dengan potensi yang kita miliki, sehingga cukup berhasil dalam pekerjaan yang akan kita tempuh nantinya. Perencanaan karir ini juga sangat penting untuk menentukan jenjang apa yang akan kita tempuh setelah lulus kuliah dan lulus SMK nanti untuk studi lanjutan. Di sini sudah ada yang tahu yang lanjut kemana? Sudah ada yang tahu? Tahu. Sani. Nah, jadi studi lanjut merupakan salah satu langkah awal untuk menentukan jenjang karir yang akan kita tempuh nantinya. Dan menentukan minat dan bakat adalah langkah awal kita dalam perencanaan karir. Jadi perlu untuk mengetahui apa itu minat dan bakat. Nah, selanjutnya adalah keterampilan abad 21 dan dunia kerja. Ada yang sudah pernah dengar apa itu keterampilan abad 21? Ya. Tidak. Keterampilan abad 21 itu adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan pada masa sekarang. Nah, yang pertama itu adalah komunikasi. Komunikasi yang kedua adalah kolaborasi. Yang ketiga adalah keterampilan penyelesaian masalah, dan juga yang keempat adalah kreatif. Yang pertama komunikasi. Pasti dari semua dari kita setuju dan sepakat bahwa komunikasi sangat diperlukan di era sekarang. Betul bukan? Tanpa adanya komunikasi, pesan-pesan yang kita ingin sampaikan tidak akan bisa sampai kepada tujuannya. Seperti yang kakak lakukan sekarang. Tanpa komunikasi tidak akan bisa tersampai apa yang kita sampaikan kepada kalian. Begitupun di dunia kerja, komunikasi sangat diperlukan. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Kolaborasi itu adalah kerjasama. Tentunya kita sebagai manusia memerlukan manusia lain, dan itu adalah kebutuhan kita untuk bekerja sama. Kerjasama mampu untuk mencapai tujuan yang lebih optimal dibanding kita mengerjakan sendiri. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan penyelesaian masalah. Dalam kehidupan tentunya akan menemukan berbagai masalah yang memerlukan solusi. Cara menemukan solusi tersebut adalah mengasah keterampilan penyelesaian masalah. Ini adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan di era sekarang. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Tentunya di era sekarang dan berbagai bidang pekerjaan memerlukan yang namanya kreativitas, inovasi, karena di era sekarang kalau kita tidak bisa menemukan inovasi atau penemuan-penemuan baru, kita akan tertinggal. Maka dari itu, kreatif sangat penting dalam keterampilan abad 21. Oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai pengenalan dan perencanaan karir. Selanjutnya, siapa untuk kelas ini di sini? Tadi. Kalau habis semua kan? Jadi selanjutnya kakak akan memberikan suatu video yang nanti kalian harus analisis secara berpasangan. Sebelum itu kita bagi dulu berpasang-pasangan ya. Kalau ada tangan putih yang taruh tangan bakunya, boleh dia. Nih. Boleh ku jeda dulu. Terus ku kasih masuk ke sini. Ku jeda aja, tidak ku cut. Baik. Iya, kita satu paham. Itu tadi saya kirimkan link YouTube-nya, setelah berikan di kelasnya. Iya.
Nah, setelah si buka masing-masing linknya itu yang sudah kakak kirim tadi. Jadi link YouTube itu setelah kalian lihat dan nonton videonya, kemudian nanti bersama dengan pasangan kalian analisis dan kita langsung belajar mengenai kalian yang telah dapatkan dari video tersebut. Oke, mengerti? Oke, ada waktu sekitar 8 menit berapa nih? Kalian sebutkan, kalian akan videonya, kalian sebutkan belajar apa yang kalian belajar. Ku simpan dulu situ. Sakit tanganku. Kunci, kunci. Kunci. Enggak, bisa ke atas sih. Ini tuh sebenarnya untuk anu. Ya, ini. Tuh udah dikasih gambar jawaban. Lah, masih berdiri HP. Ya, tahu udah sakit. Iyalah, kita ambil dulu ini. Ya, ke sini sana ya. Kasih. Enggak. Kasih begini ke.
Buka, duduk tak tekan tadi. Tutup tidak kalau begitu. Ya. Enak kalau begini. Cuma cara disetreng ini. Ini tahu sekolahnya buat lagi. Tinggal cari Ririn dah. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kalian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Siapa yang mau beri rencana? Azali, Azali pertama. Ya, Azali selalu. Iya.
Temputan mau gitu, temputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dari Siti Hairunisa ingin memaparkan apa saja yang saya dapat dari video tersebut. Mungkin bisa dibacakan oleh Hairunisa. Cita-cita harus didukung berbagai aspek sehingga kita dapat menggapainya. Merokok adalah salah satu hal yang harus dihindari karena selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Video tersebut menceritakan tentang seorang siswa yang memiliki cita-cita menjadi dokter. Namun dia mempunyai kebiasaan buruk yaitu merokok. Tapi dia mendapat hidayah tentang bahayanya merokok untuk masa depan seseorang, terutama seorang pelajar. Oke, itu dia teman-teman apa yang saya dapat dalam video tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa untuk menggapai cita-cita itu harus disokong dengan kegiatan-kegiatan baik. Namun merokok ini salah satu kegiatan yang sangat tidak cocok untuk seorang pelajar. Maka dari itu teman-teman juga harus menghindarinya demi masa depan bersama. Oke, sudah, silakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membacakan hasil diskusi kami tentang video tersebut. Akan dibacakan lagi. Aduh. Yang kita dapat dari video tersebut adalah Kita tidak boleh meremehkan atau menyepelekan hal-hal kecil karena kita tidak tahu kedepannya bakal terjadi apa. karena hal yang buruk kita karena kejadian karena perlakuan kita yang buruk itu tidak berdampak pada masa depan kita atau masa kini. Itu dia dari kami. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
memaparkan hasil diskusi kami. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tidak boleh menganggap remeh hal sekecil apapun, baik untuk diri sendiri ataupun masa depan kita. Oke, adik-adik tadi sudah menganalisis video. Selanjutnya kegiatan kita adalah membuat mind mapping. Ada yang sudah tahu apa yang mind mapping? Mind mapping itu kita membuat peta karir kita sendiri. Kita membuat peta karir di kertas tulis yang terdekat. Video jadi sama dengan kelompoknya saja. Ya, tapi kita bagikan dulu. Ya, tadi sudah rekaman dan kertas. Jadi di sini kalian akan membuat peta karir. Peta karir itu di sini kan ada dua kelompok. Jadi satu orang di sini dan satu orang di sini. Jadi di sini itu kalian tulis nama terlebih dahulu, kemudian kalian tulis karir impian kalian, karir yang ingin kalian capai, kemudian bakat yang kalian miliki sekarang, dan juga kenapa alasan kalian memilih karir tersebut apa. Jadi kalian tulis di sini sampai dibilangin. Oke, siap. Bahkan ya, lebih bisa dibuat sekreatif mungkin. Saya harus dibalik, pasti cita-citaku harus dibawakan, Boleh dikasih bentuk peta, peta sisinya panas kok, kenapa tidak skena apa? ya, supaya lebih luas nanti. Di bawah
Bagus itu. Sangat terencana. Baik-baiknya terjadi pekerjaan yang tidak baik Yang mana yang namanya
Sama namaku. Malunya Dedi.
Cepat, adik. Sisa berapa nih? Ini minat, ini bagus. Apalagi ini sudah nggak alasan kita. Apa yang lagi lebih? Alasan lain tuh? Alasan lain. Ada yang sudah selesai? Saya sudah. Amin ya Allah ya Kesempatan untuk mengekspresikan diri dan pribadi dihasilkan disediakan dari berbagai kecintaan pada dunia fashion dan tren serba apa di sini Dewi? membangun medan sendiri. Kenapa kamu jadi Andi? Jadi ini. Apa tadi? Psikolog. Lupa ya saya. Kalau jadi psikolog betul kau yang stres, kau sembuh Yang sudah selesai mungkin bisa dilanjutkan buat. Oke, silakan naik deh. Kalian mau Oh, presentasi. kalian sebut saja apa di dalam situ bakata. Aduh Dewi, sudah maju asik. Gak pernah hilang. Lihat punyanya temanku. Begini Je. Apa? Punya aku begini. Ya, apa aja? Hai teman-teman. Tunggu kali. Cosplay. Dadah semuanya. Bapak saya bisa masak, bisa cosplay, ya bisa basketball, bisa
bisa bahasa Jepang. Saya juga. Karir saya itu kerja di Jepang karena di Jepang itu kekurangan pekerja, kekurangan pekerja. Coba bisa bahasa Jepang sedikit. Oke, selanjutnya. Perkenalkan semuanya. Saya ingin menjadi dosen karena saya ingin memajukan sistem pendidikan di Indonesia dan juga menjadikan para pemuda-pemudi Indonesia menjadi warga yang berpendidikan dengan baik. Bakat saya adalah mampu berbicara di depan umum dengan baik dan mampu berbahasa Inggris sedikit-sedikit. Minat saya memiliki ketertarikan kepada bahasa Inggris. Saya memiliki ketertarikan yang kuat pada bahasa Inggris. Kemudian pada di sini yang sudah namun saya juga memiliki keinginan menjadi penyanyi, namun baru saya tidak mendukung. Coba kau menjadi penyanyi. Bahasa Inggris dulu, bahasa Inggris. Nama? Boom, chicken boom. Ready, I'll hold you. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jauh. Oke, kalau sudah selesai, silakan dikumpul. Maaf ya adik-adik, mohon perhatiannya sebentar. Oke, itu tadi kegiatan kita pada hari ini mengenai bimbingan karir, bagaimana mengenal dan merencanakan karir setelah lulus dari SMK ini. Dari kegiatan kita tadi bisa dipetik bahwa penting untuk mengetahui minat dan bakat yang kita miliki untuk merencanakan karir yang sesuai dengan bidang, sesuai dengan potensi yang kita miliki. Terima kasih untuk antusiasnya hari ini. Mungkin sebelum menutup kegiatan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih atas partisipasinya di hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Selalu Foto dulu, foto.